Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma waffiqna li tahari lailatul qadar fi hadha Ramadan, amin rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita baru saja menyelesaikan malam ke-28 dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan yang tersisa antara satu malam atau dua malam lagi. Dan kita akan lihat apa yang Allah takdirkan kepada kita di Ramadan 1446 Hijriah ini. Hanya beberapa saat dan kita sudah bisa menggunakan istilah tinggal beberapa jam saja, karena sekali lagi kalau tidak satu malam atau dua malam sehingga detik-detik ini adalah detik-detik yang krusial. Dan kita bersyukur Allah masih memberikan taufik kepada kita dan hidayah sehingga kita bisa mengisi waktu untuk atau mengisi waktu dengan beribadah dan menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Dan di kesempatan kali ini kita kembali buka sesi tanya jawab sebagaimana schedule rutin kita. Dan sekali lagi, ini adalah penghujung Ramadan dan ini Jumat terakhir di Ramadan. Maka maksimalkanlah hari ini sebaik-baiknya. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Baca dan renungkan surat Al-Kahfi. Di samping juga selesaikan khataman kita. Kita masih punya waktu. Jangan putus asa di tengah jalan atau di penghujung jalan lebih tepatnya. Dan perbanyak doa di akhir sore ini, karena akhir sore ini adalah Jumat sore terakhir di Ramadan. Ada banyak sisi keutamaan Jumat sore lalu di bulan Ramadan dan dalam kondisi kita berpuasa. Maksimalkan dan minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, seluruh kaum muslimin, amin wa iyyakum. Begitu dia bertanya. Izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan perasaan takut dan harap di sisa-sisa malam di bulan Ramadan ini? Karena seringkali perasaan takut atau mungkin lebih keputus asa lebih dominan. Syukran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, karakter 10 malam atau karakter 10 malam terakhir Ramadan itu karakternya itu karakter harapan. Begitu juga Ramadan secara umum, apalagi 10 malam terakhir, karena Rasulullah SAW yang menyampaikan man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang
menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, berharap, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka sekali lagi syarat diampuni dosa adalah harapan pada saat kita berpuasa, pada saat kita tarawih atau qiyamul lail, atau pada saat kita mencari Lailatul Qadar. Maka harapan harus sangat kuat di malam-malam ini. Harapan harus sangat kuat di bulan ini. Harapan harus sangat kuat pada saat kita berpuasa. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan yang kedua, tidak ada orang yang tidak punya cacat dan tidak punya kekhilafan. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana menggabungkan antara harap dan takut atau harap dan cemas. Maka apabila kita melihat dari sisi diri kita dan performa kita yang masih jauh dari ideal, performa kita yang banyak khilaf, performa kita yang banyak keliru, banyak salah, banyak lalai, maka itu melahirkan rasa takut, khawatir Allah murka kepada kita dan seterusnya. Namun di sisi lain, ketika kita melihat sisi bahwa Allah Ghafurur Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu menyayangi, begitu memberikan berbagai macam hal kepada kita, memudahkan, mengampuni dosa, memotivasi, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar. Maka itu melahirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah cara memainkan dua perasaan ini. Rasa takut itu pada saat kita melihat kapasitas diri kita atau performa diri kita. Tapi begitu kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, jadi begitu kita melihat dari sisi Allah, maka lahirlah rasa harap. Lahirlah rasa harap. Jadi kita punya rasa harap bukan karena ibadah kita atau amal kita. Amal ibadah kita apa yang bisa dibanggakan, hadirin? Itu amal ibadah kita Ramadan kali ini apa yang bisa diajukan? Kita bukan seperti Imam Abu Hanifah atau seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita bukan seperti Qatadah, kita bukan seperti Syu'bah, kita bukan seperti Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala, kita bukan seperti Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala, kita bukan seperti nama-nama besar. Kita ya begini-begini gitu, banyak kekurangan, banyak khilaf. Kalau tarawih suka ngantuk, lalu suka blank, nggak jelas ini rakaat keberapa, lalu nanti Quran juga nggak hatam-hatam kecuali 1 atau 2 kali. Masih jauh sekali performa kita dibanding para ulama dulu. Maka apa yang bisa dibanggakan dari amal ibadah tersebut? Tapi kita punya Rabb Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun partikel terkecil, maka dia akan mendapatkan dampak positifnya dalam kehidupan dia. Dan itu partikel terkecil. Bagaimana dengan membaca 1 juz dalam Al-Quran, atau bagaimana dengan membaca mungkin belum sampai 1 juz atau satu halaman dalam Al-Quranul Karim, atau bagaimana dengan orang yang walaupun qiyamulnya ngantuk-ngantuk tapi dia sudah berjuang untuk bangun di tengah malam dan melawan tidur nyenyaknya atau mimpi indahnya. Itu kan melebihi mithqalu dzarrah, melebihi partikel terkecil. Kalau seseorang mengerjakan partikel terkecil saja, Allah jamin dia akan melihat kebaikannya dalam kehidupannya. Lalu bagaimana yang lebih dari itu? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 143, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum."
dan Allah tidak pernah menyanyiakan iman kalian, salat kalian. Innallaha bin nasi raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang dan maha pengasih kepada kita. Allah nggak pernah sia-siakan apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menimbulkan harap kepada Rabbul Alamin. Itu menimbulkan harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, selama kita berusaha, selama kita ada amal, selama kita berjuang, maka layak kita berharap banyak di 10 malam terakhir ini. Karena sekali lagi, ini adalah malam-malam harapan, dan Allah memberikan karunia lebih daripada hari-hari biasa. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustaz beserta keluarga, amin wa iyyakum. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, amin rabbal alamin. Saya merasa gagal sekali malam-malam terakhir bulan Ramadan. Terlebih di malam 27 saya haid, dan saya jadi mudah sekali tertidur selama 2 malam ini dan terbangun di saat subuh. Apa ini tanda amalan ibadah saya nggak diterima ya Pak Ustaz? Pak Ustaz pernah bilang amal itu ada di ending. Saya sudah 2 malam ini gagal dan tidak maksimal beribadah. Saya takut kalau saya nggak istiqomah dalam menjalankan 11 bulan ke depan. Mohon nasihatnya. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, yang perlu kita renungkan bahwa wanita yang mendapatkan haid atau haid di bulan Ramadan atau haid di 10 malam terakhir itu bukan tanda kegagalan Ramadan dengan kesepakatan para ulama. Gak ada satupun ulama mengatakan bahwa kalau wanita itu haid maka itu adalah tanda kegagalan atau itu tanda ketidakberuntungan. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Karena haid adalah apa yang Allah tetapkan bagi wanita. Maka taballahu li banati bani Adam. Haid adalah apa yang Allah tetapkan untuk wanita keturunan anak Adam. Dan sekali lagi, dan itu di luar kehendak mereka. Itu di luar kehendak wanita. Dan Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang batil, yang merusak atau yang memudaratkan anak Adam atau wanita. Hadirin Allah muliakan, kalau di luar Ramadan saja Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya Allah haramkan kezaliman terhadap dirinya. Artinya Allah nggak mungkin melakukan hal yang zalim kepada manusia, nggak mungkin sama sekali. Itu mustahil. Hukum zalim itu haram disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haram. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran 182, wa anna allaha laisa bidzallamin lil abid. Allah nggak mungkin menzalimi hamba-hambanya, nggak mungkin. Itu di luar Ramadan. Mana mungkin di Ramadan Allah zalimi hamba-hambanya. Dan ketika Allah takdirkan kita haid, itu pasti ada hikmah. Kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, kau nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada alasan. Pasti ada hikmah. Walaupun kita semangat 45
ingin qiyamul lail pada malam 27. Ada sebagian wanita haidnya itu persis sebelum taraweh atau persis sebelum qiyamul lail, dan dia udah semangat 45 dan seterusnya, akhirnya dia drop. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Pasti ada hikmah. Walaupun haidnya itu pasti ada, misalnya sebagian wanita ketika haid ada side effect, misalnya sakit atau perih sekali atau jadi mudah tertidur dan seterusnya. Sekali lagi, itu apa yang Allah berikan dan pasti ada hikmah. Itu yang pertama yang perlu kita camkan. Yang kedua, dan sebagaimana kita bahas 2 malam berturut-turut, dan itu alasan kenapa kita bahas masalah itu, bahwa tujuan dari penciptaan, tujuan dari dinamika, tujuan dari ujian, tujuan dari pola 10 malam terakhir untuk menyadarkan kita betapa lemahnya kita, untuk menyadarkan kita betapa kerdilnya kita, untuk menyadarkan kita betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hamba, bukan Rob, bukan bos, bukan pihak yang superior. Jadi hadirin Allah muliakan, bisa jadi dan sangat mungkin terjadi ketika wanita itu haid dan membuat planning qiyamul lailnya semuanya berantakan dalam tanda kutip, atau semua planning qiyamul lailnya tidak bisa berjalan dalam tanda kutip. Mungkin dia tidak bisa ruku sujud secara fisik, tapi dia karena haidnya dia jadi tersadar bahwa dia hanyalah seorang hamba yang harus sami'na wa ta'na di hadapan Rabbul Alamin. Sami'na wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus taslim, harus menyerah kepada apa yang Allah putuskan. Dan bisa jadi banyak orang sholat gak mendapatkan poin itu. Bisa jadi banyak orang sholat justru membanggakan dirinya. Bisa jadi sebagian orang sholat justru mengangkat-angkat dirinya karena berhasil dalam satu malam 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Akhirnya pas inti dari semua ini tidak ada dan tidak terwujud. Justru sebaliknya, bisa jadi sholat kita jadi membuat kita ujub, membuat kita menjadi merasa besar, merasa suci, merasa hebat, dan kita terjatuh kepada merekomendasi diri sendiri. Pada Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Maka janganlah kalian rekomendasi diri kalian. Sebaliknya, sebagian wanita yang haid misalnya, atau yang sakit, atau ada orang yang sakit, atau ada orang yang drop dan seterusnya, dia benar-benar merasa nggak berdaya, dia merasa benar-benar lemah, dia merasa benar-benar rendah, dan akhirnya dia meneteskan air mata, mengiba kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, minta dibimbing sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan hakikat ubudiyah, dia mendapatkan inti dari ibadah, dia mendapatkan inti dari penghambaan, dia bisa meresapi bahwa saya ini hamba, saya nggak bisa ngatur, bahkan siklus saya sendiri, period saya sendiri, saya nggak bisa atur. Bukankah itu salah satu hakikat dari seorang hamba yang tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi itulah alasan kenapa kita angkat materi tersebut. Bahwa inti dari ini adalah dzul, kerendahan, kehinaan, kelemahan yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah ibadah. Karena banyak orang kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan pesan itu. Dan akhirnya dia bangga-banggakan khataman Qur'annya, dia bangga-banggakan qiyamul lailnya, dia bangga-banggakan pencapaiannya, dan akhirnya dia menjadi ahli dunia. Allah firmankan surat Al-Hadid, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan ajang berbangga-bangga di antara kalian, ajang berbangga-bangga di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan ajang banyak-banyakan dalam
harta dan keturunan. Jadi apa artinya 10 malam terakhir kalau hasil kita adalah surat Al-Hadid ayat 20? Kita hanya jadi ahli dunia aja. Mungkin kita pakai busana muslim, mungkin kita itikaf, mungkin kita secara fisik seorang ahli ibadah secara fisik, tapi mentalitas ahli dunia, mentalitas seperti dengan seperti yang Allah firman dalam surat Al-Hadid ayat 20 di atas, wa tafakhurun bainakum, ini hanya ajang berbangga. Kalau misalnya mereka tarawihnya 1 juz, masa kita 1 juz, kita 1,5 juz dong. Kalau di masjid sana 2 juz, kita harus juga 2 juz. Kalau bisa kita 2,5 juz. Hanya tafakhur, hanya berbangga. Atau sebagian yang nggak haid berbangga-bangga dengan yang haid dan merasa diri lebih baik dan seterusnya. Maka dia mengerjakan ibadah secara fisik, secara zahir, tapi hakikat penghambaan dia tidak dapatkan itu, dia tidak raih itu sama sekali. Jadi sekali lagi, jangan pernah salah dalam membaca pesan yang Allah ingin berikan. Allah yang berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12 tentang hakikat dari penciptaan, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bukan kalian yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Bukan kalian yang bisa ngatur, Allah yang bisa ngatur. Bukan kalian yang bisa menentukan, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan kapan haid, kapan tidak, kapan sakit, kapan sehat, kapan kita fit, kapan kita drop. Padahal kita udah jaga kondisi, kita jaga pola makan, kita jaga olahraga, persiapan untuk 10 malam terakhir sudah prima, drop, jatuh, atau haid. Ini menunjukkan kita ini hanya hamba yang fakir terhadap Allah, yang butuh kepada Rabbul Alamin, bukan pihak yang dominan dan berkuasa. Maka selama kita merasa butuh kepada Allah dan merasa rendah, maka justru kita bisa mendapatkan inti dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala bisawab. Dan jangan pernah berkecil hati. Syaitan, ini semua permainan syaitan. Di pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua ini, syaitan nggak ingin kita berhasil. Dan kita masih punya hari ini, masih punya nanti malam ganjil terakhir, dan kalau hilal tidak terlihat, maka kita masih punya malam 30. Maksimalkan dan tawakal ala Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi dan para ulama. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz dan keluarga serta tim, dan selalu istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Semoga Allah menjaga para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin di mana-mana. Amin. Saya seorang ibu rumah tangga. Di 10 malam terakhir ini saya merasa target-target saya tidak tercapai. Saya juga ingin bergadang seperti yang lain dan menghidupkan seluruh malam. Karena saya selalu tertidur meskipun alhamdulillah selalu terbangun di akhir malam. Saya kadang merasa bahwa mungkin kalau menolak saya, karena sebelum Ramadan saya tidak maksimal dalam mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Bagaimana saya menggabungkan perasaan takut, harap, dan cinta? Kadang-kadang saya bingung menyikapi perasaan itu saat muncul dalam hati saya. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, adapun khilaf atau lalai atau kurang maksimal, siapa yang maksimal pada hari ini? Kecuali dirahmati oleh Allah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi secara umum kita adalah hamba yang banyak lalai, banyak khilaf dan kekhilat. Dan hadirin, jangan suudzon sama Allah. Ini permainan syaitan, ini talbis iblis. Di luar Ramadan aja, di luar Ramadan, Allah itu Arhamur Rahimin. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan aja Allah bilang, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mengalahkan murkaku.
apalagi di bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir. Jadi jangan terlalu pesimis dan suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu khilaf dikit, langsung berpikir bahwa jangan-jangan Allah benci saya ya, jangan-jangan Allah nggak terima. Semua orang kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan setiap yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini loh hadirin, ibu kita aja, ayah ibu kita aja yang baik, yang sesuai dengan fitrah, itu nggak menyikapi kita seperti itu. Kita buat salah lagi. Itu ibu kita maafkan lagi. Dan seorang ibu yang punya fitrah yang baik, ketika anaknya melakukan kesalahan, nggak langsung ditolak anaknya. Apalagi anaknya ngakuin kesalahan tersebut dan merasa diri rendah atau merasa diri keliru dan seterusnya. Ada banyak ibu, anaknya sombong aja diterima sama ibunya. Anaknya udah sombong, udah belagu, udah tengil segala macam, itu ibunya masih bukakan pintu maaf. Apalagi anaknya merendah, anaknya mengakui saya khilaf, gak ada ibu yang baik itu langsung nolak anaknya. Dan Nabi SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya. Kalau ibu aja gak demikian, masa Allah demikian? Maka hati-hati, jangan sampai kita terperangkap oleh permainan syaitan sehingga kita suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikit-dikit Allah ini, nanti Allah benci sama saya dan seterusnya. Oh, orang tua Anda aja nggak demikian gitu. Coba tanya kepada ibu Anda, kalau saya begini diampuni nggak Bu? Diampuni. Dimaafkan nggak Bu? Ibu maafkan. Nabi SAW bersabda, ini Nabi kita SAW bersabda, Allah arhamu bi ibadi min hadhi bi waladiha. Allah lebih mencintai atau Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Maka pasti Allah ampuni, asal kita tadarru dan merendah kepada Rabbul Alamin. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan dan perlu kita renungkan bahwa kita tahu perjuangan sebagai ibu rumah tangga itu nggak mudah. Jadi bisa dimengerti sebagian itu capek luar biasa di waktu malam, lalu tertidur dan seterusnya, karena para ibu rumah tangga harus menyiapkan makan sahur, lalu beliau orang pertama kali bangun di keluarga biasanya, lalu udah ada di dapur ketika suaminya masih tidur, anak-anaknya masih tidur, lalu beliau yang bangunkan nanti, lalu habis makan pada tinggal pergi, nanti beliau yang cuci piring, yang masukin lagi ke kulkas atau masukin ke microwave atau beres-beres, lalu nyuci dapur dan sebagainya. Yang lain pada tidur, beliau masih ada di dapur, lalu beliau harus belanja lah, harus inilah segala macam. Jadi kita bisa ngerti bagaimana beratnya banyak sekali berumah tangga di 10 malam terakhir ini. Maka jangan pernah pesimis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gini loh, saya aja yang banyak, bukan saya dan kita semua lah, jadi ini bukan tentang saya dan kita semua nih, itu ngerti ibu rumah tangga itu berat kerjaannya, dan kita bisa ngerti kenapa mungkin sebagian mereka itu gantuk gitu, capek, letih, lelah. Mungkin kalau nggak ngerti gitu, kita aja banyak kekurangan, rasa empati kita masih kurang, rasa simpati kita masih perlu diasah. Itu aja Allah kasih taufik ngerti. Emang beda ibu rumah tangga, apalagi di Ramadan. Apalagi ini kalau anaknya 1, anaknya 13 gimana? Kita yang ngerti gitu, masa Allah nggak ngerti? Allah yang ciptain kita nggak ngerti gitu, dan saklek banget gitu. Begitu tidur sedikit nggak dapat Lailatul Qadar, tidur dikit nggak dapat Lailatul Qadar. Apa Allah quote-unquote sekejam itu gitu loh?
Apakah kita lebih punya rasa ibah gitu dibanding Rabbul Alamin? Sedangkan Allah Arhamur Rahimin. Ulama aja, ulama saja. Bisa seperti Imam Syafi'i rahimahullah atau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, barang siapa yang sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia dapat Lailatul Qadar. Itu kata para ulama. Dan jangan salah, bukan berarti kita bermudah-mudahan atau cari batas minimum, tidak. Tapi ulama ingin menjelaskan bahwa besarnya rahmat Allah di 10 malam ini, hadirin. Gitu loh. Besarnya rahmat Allah di 10 malam ini. Jangan sampai kita sebaliknya. Kita merasa tertekan ketika berada di malam-malam penuh dengan rahmat. Ini kan nggak nyambung. Gitu loh. Kan nggak nyambung ketika ada seorang, misalnya ada seorang ibu sedih di momen wisuda anaknya. Nggak nyambung. Momen wisuda anak itu momen senang gitu loh. Momen penuh rahmat. Momen, misalnya momen lulus anak itu momen bahagia. Kalau Anda sedih, nggak nyambung. 10 malam terakhir ini momen rahmat, momen harapan, momen ampunan. Setiap malam, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ada orang putus asa, ini kan kontradiksi. Ini nggak nyambung sekali. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Doanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu ada orang putus asa, merasa gagal, sedangkan finish belum selesai ini, hadirin. Lalu kita merasa gagal. Ya. Itu kayak main bola, orang udah merasa kalah di menit ke-80, padahal bisa jadi skor masih 0-0. Bisa jadi dia masih leading 2-1 loh. Bukankah amal soleh itu dikali 10 sampai 700 kali lipat, dan dosa satuan? Jadi bisa jadi sebagian orang yang putus asa pada hari ini, itu kalau dilihat skor, dia masih leading, tapi dia dimainkan oleh syaitan. Seperti tadi, bagaimana mungkin orang bisa putus asa karena haid? Apa hubungannya haid dengan dosa gitu loh? Haid itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dan di situ amal soleh banyak banget gitu loh. Ketika wanita haid, maka wanita haid ada larangan nggak buat dia? Ada. Dia dilarang apa? Dilarang puasa. Lalu dilarang apa lagi? Dilarang sholat. Dilarang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu dilarang sholat tarawih nggak? Dilarang sholat tarawih. Dilarang sholat tahajud nggak? Dilarang sholat tahajud. Jadi ada banyak larangan. Pertanyaan berikutnya, apa definisi ibadah? Gitu. Apa definisi ibadah? Atau apa salah satu unsur ibadah lah? Nggak usah bicara apa salah satu unsur ibadah. Salah satu unsur ibadah adalah kalau Allah larang, kita tinggalkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meninggalkan larangan karena mengharapkan wajah Allah, maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wanita haid itu tidak puasa karena menjauhi larangan Allah, karena mengharapkan wajah Allah, maka dia sedang ibadah pada hari tersebut. Jadi setiap wanita haid yang pada hari ini tidak puasa karena mengharapkan wajah Allah, karena Allah yang larang dia puasa, maka dia dapat pahala, dia dapat ganjaran besar, dia sedang ibadah. Lalu ketika dia nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, maghrib, isya, subuh, taraweh, rawatib, qiyamul lail, maka dia sedang beribadah. Jadi yang qiyamul lail dia beribadah dengan aktif, dan yang haid di waktu yang sama dia berzikir, dia tetap bangun, dia berzikir segala macam, dia beribadah secara non aktif sholat, dan dia kerjakan keaktifan yang lain di kegiatan lain, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin orang sedang beribadah putus asa, nggak nyambung sama sekali. Jadi sekali lagi kita harus dudukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, hadirin. Allah Maha Pengasih, dan Allah rahmatnya sangat luas di hari-hari ini. Dan ketika kita khilaf satu dua, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bangkit lagi. Jangan termakan dengan permainan syaitan. Jangan termakan dengan permainan syaitan.
Tadi seperti ibu rumah tangga tadi, beliau ketiduran lalu beliau bangun di akhir malam. Bangun di akhir malam adalah sebuah keutamaan. Bangun di akhir malam sebuah keutamaan. Masih bisa sholat, masih bisa istighfar, masih bisa zikir, menyiapin makan sahur itu pahala, menyiapin makan sahur itu pahalanya seperti akan mendapatkan pahala puasa keluarga yang di-serve-nya. Jadi hadirin Allah muliakan, bagaimana mungkin kita justru berpikir jangan-jangan Allah menolak saya? Gimana tolak? Orang bangun di sepertiga malam terakhir ditolak? Gak mungkin gitu. Gak mungkin. Adapun kalau berpikir saya tidak semaksimal teman saya begadang dari malam pertama, begadang dari awal malam mungkin, tapi kan kita belum lihat kualitas, Bisa jadi yang nggak tidur dari awal malam sampai akhir malam kurang ikhlas, atau sama-sama ikhlas tapi yang bangun di sepertiga malam lebih ikhlas. Sekali lagi hadirin memuliakan, jangan terjebak dengan talbis iblis. Ramadan adalah bulan rahmat. 10 malam terakhir adalah 10 malam yang terbaik di dunia, dan ini penuh dengan rahmat Allah SWT. Yang harus kita lakukan adalah kita menikmati malam-malam ini, merasakan betapa kasih sayang Allah kepada kita, rasakan bagaimana hidayah Allah kepada kita, rasakan bagaimana Allah tolong kita di malam-malam ini. Ada banyak dari kita mencapai pencapaian yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Nikmati malam-malam ini dengan bersyukur kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah termakan dengan tipu daya syaitan sehingga kita putus asa. Ini bukan waktunya putus asa. Ini waktunya harapan. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini waktunya panen pahala dan panen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum, saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan persiapan hari ini, maksimalkan hari ini Jumat terakhir di Ramadan 1446 Hijriah. Momen besar bagi kita semua, dan tolong persiapan untuk malam ganjil terakhir di Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Apapun keputusan pemerintah, dipastikan malam ini adalah malam ganjil terakhir. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.